Maka Tuhan berkata, berbahagialah dan bertahanlah. Karena persoalan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan iman kita. Maka dikatakan di sini, kalau orang berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah, salah. Ternyata pencobaan itu datang dari siapa? Dari iblis dan diri kita sendiri. Maka dikatakan, apabila seorang dicobai, jangan dia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat mencobai yang jahat oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak dapat dicobai siapapun. Haleluya. Maka aduh, akan masalah persoalan om, dan udah om, urusan Tuhan. Mana? Bukan dari itu. Dari siapa? Dari iblis dan dari diri kita sendiri. Maka Tuhan bilang di sini, jangan katakan itu. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ayat 14. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri dan diseret dan dipikat olehnya. Siapa yang membuat itu? Iblis. Jadi jangan ada kita berkata, Tuhan, kenapa engkau cobai aku lewat masalah persoalan ini? Tuhan Allah tidak pernah mencobai setiap manusia. Siapa yang mencobai itu? Diri kita dan iblis. Dan Tuhan izinkan. Buktinya apa? Kita lihat Ayub. Ayub itu dicobai oleh iblis. Dan Tuhan tidak mencobainya. Apakah Tuhan yang mematikan semua domba-dombanya itu, lembunya itu? Tidak akan. Apakah Tuhan yang mematikan, yaitu anaknya yang 10 itu? Bukan. Tuhankah yang membuat dia sakit? Bukan. Tetapi iblis. Maka Tuhan bilang apa? Tuhan izinkan, aku izinkan, akan diberkati ho di mana? Kalau diberkati ho di mana, makanya dipuji ho. Kalau jaga ho di mana? Ini si polisi itu Tuhan. Coba jo, yang diberkati ho, yang dijaga ho, yang dilindungi ho, dan puji ho. Tinggal ngomong aja. Ayo Tuhan. Oke. Saya izinkan engkau coba dia. Tetapi jangan ambil nyawa. Unang buat kosannya. Itu maksudnya. Unang buat pamannya. Iya siap. Kata si polisi. Ternyata apa saudara? Ternyata buktinya kita lihat. Ayub itu bertahan sampai akhir dan tahan uji. Haleluya. Maka dia berbahagia di balik masalah persoalan yang terjadi. Tuhan limpahkan 2 kali lipat, yaitu hartanya. 7.000 tadi dombanya, 7.000 tadi, yaitu kambingnya ternyata ditambahkan 2 kali lipat, 14.000. Dan anaknya itu yang meninggal tadi, yang 10 itu dikembalikan Tuhan kembali. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dan yang cantik-cantik lagi perempuan itu. Ini makin hapuk dan Yesus. Luar biasa. Inilah Ayub. Ayub itu dia tidak berkata pencobaan ini datang dari Allah. Pencobaan itu datang dari iblis. Jadi kalau kita berkata dalam hidup kita bahwa apa yang ku alami ini, apa yang ku derita ini dalam hidupku ini, datangnya dari iblis dan setan dan dari keinginan kita sendiri yang tidak takut Tuhan. Kalau kita berkata bahwa apa yang kita alami datang dari Tuhan, kita tidak mengerti kebenaran firman. Kita tidak mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan apabila kita itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang,
yang melahirkan maut. Kita akan belajar kenapa sengsara itu membawa nikmat. Kenapa sengsara itu membawa nikmat? Kebahagiaan. Nikmatnya apa? Kebahagiaan di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, apabila kita bertahan sampai akhir ikut Tuhan, tidak pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya. Bertahanlah dalam iman. Bertahanlah tetap ikut Yesus sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan Yesus. Apapun kondisi kita. Mau sakit penyakit kah? Mau kematian kah? Kemalangan kah? Kemiskinan kah? Penderitaan kah? Apapun. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Masalah ekonomi kah? Masalah keuangan kah? Masalah kemiskinan, apapun itu, tetaplah bertahan ikut Yesus selama-lamanya. Amin. Tetaplah bertahan sampai akhir hidup kita. Karena dikatakan tadi di sini, siapa yang bertahan sampai akhir mengikut Tuhan dalam masalah persoalan yang kita hadapi, dia akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Kita harus bertahan. Artinya bertahan itu apa, Bapak Saudara? Tidak pernah murtad. Haleluya. Tidak pernah murtad. Murtad itu meninggalkan Yesus Kristus dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia beralih kepercayaan kepada ilah-ilah lain, kepada Allah-Allah lain. Kita harus berkata, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Yesus keselamatan selama-lamanya. Haleluya. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Allah. Itu kata Yesus. Siapa yang berani berkata seperti itu di dunia ini? Tidak ada. Yang orang jawab menunggu berani. Lagi. Kita bukan menjelekkan agama lain. Agama lain tidak ada yang berani. Si Muhammad juga tidak ada. Aku punya. Hanya Yesus yang berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di luar Dia. Haleluya. Makanya bagi saudara, di hari zaman ini banyak orang tinggalkan Tuhan. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara masalah persoalan yang dihadapi. Masalah ekonomi. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Ditawarkan. Karena Tuhan sudah berfirman itu. Banyak orang menjual imannya gara-gara uang. Itu ekonomi, saudara. Gara-gara happy. Ditawarkan kan? Ditawarin. Upah naik di pangkat mana? Huta bayi gaji. Huta bayi ikon aneh butuh. Jadi saya ikut tinggal menunggu Yesus. Maukah kita, saudara? Apakah kita mau tergoda lewat tawaran-tawaran itu? Tetapi orang yang tidak bertahan dalam iman, ia akan terkecoh dan merara. Subhanallah, mengambil kebin marara. Contoh. Ini kan saya kasih uang. Saya koper. Saya koper, boleh ketemu. Mau saya koper lagi lihat kebin kan. BMM namanya miliaran atau kan? Miliaran atau. Nah. Dia cuma juta. Nuh, saya koper. Bukan. Namanya Rasbi. Gue koper. Ini berapa miliar ini? 5M. Nah, di rumah. Jadi, saya ada syaratnya. Tinggal daripada Yesus dulu. Pola hidup. Una pola hidup di Yesus dia sangkal main. Boleh piok kepengok, sama kopero. 5M dulu ini.
Sudah kebutuhan udah B, sudah naik kebutuhan kuliah B, masa depan anak-anakmu keperluan anak-anakmu, boleh tenang. Gimana saudara? Tergoda kan? Haleluya, tergoda. Bergibir dengan lain. Aduh, aku udah dibekor. Ayo mana udah lain. Lalu lu manuran, Allah. Uang tidak menjamin kesenangan. Haleluya. Apa yang tidak menjamin kebahagiaan, tidak apalagi keselamatan, nanti itu akan terjadi bagi saudara. Dan itu sudah ada terjadi juga ya. Sudah terjadi juga. Saya dulu waktu pelayanan di Kisaran, saya tamat sekolah penginjil dari dia, saya ditempatkan 1 tahun di Kisaran. Kerja detail Kisaran teman-teman. Jadi kan komplek itu kebanyakan orang Muslim. Jadi kalau kami berbeda, jadi yang tetangga itu hidupin musiknya kencang-kencang. Wah, muncul anak asalnya jalan orang konsentrasi kami berbeda kami juga. Arwih, berkencang lagi baik gereja ini. Sebelum roh ini perlu hal yang berbeda. Banyak kok. Ada puji Tuhan, kaca gereja ini dah pecah dengan mata, dah pecah. Cuma pertolongan Tuhan ketika mereka beribadah. Akhirnya Roma naik demo. Jangan bisa gereja. Komplek ini nani dulu. Mesti bisa dua. Jangan bisa. Maka datanglah, coba juga kali sekarang dulu. Jadi datanglah itu orang-orang khusus di gereja. Diambillah apa namanya pamflet ini, saudara. Jadi itu ada pamfletnya. Di bumi. Bayangkan, diambil itu. Ini nggak boleh gereja tinggal di sini berdiri. Ini komplek muslim. Wah. Saya tidak saksikan itu waktu itu. Maka datanglah mereka berkata, kalau tidak ditutup ini, kami akan suruh preman datang. Preman akan kami suruh dari Kisaran, dari mana pun itu, untuk membongkar gereja ini. Ternyata ketika mereka berada di surga preman, ternyata mereka lihat di depan gereja itu banyak sekali orang. Banyak sekali. Tidak preman itu maksud saya. Tidak preman itu. Udah gak jual balik gereja. Gereja mana? Apa mau dia dikasih makan orang jual di sini. Ini mereka ingin dari ketua mematani ke preman itu. Ini roh lain makan turun gereja. Jadi ketua mematani diberi masih belum cuma akan mereka tuh. Udah cuma setelah kita bubur mana ini. Kenapa kalian tidak apa? Banyak orang di situ. Tidak bisa. Banyak di situ orang. Malaikat Tuhan. Akhirnya apa saudara? Datanglah bupati, dipanggillah Bapak Gembala ini. Bapak Gembala sudah meninggal oleh Pak Tuhan. Baru-baru ini. Istrinya sekarang yang terus meneruskan karena istri memang gembala di situ. Akhirnya dipanggil bupati dan dipanggil juga orang-orang komplek itu. Datanglah mereka. Pindah kalian dari sini. Atau begini saja. Pindahlah agamamu. Kubangun masjid isi jadi masjid kalian. Bulu angkat jabatan lainnya terjadi kantor bupati amat teh. Panak ke jabatanmu. Sudah naik ke matuamu nak lepe. Dan saya tinggal rumah Yesus ini. Coba. Ini dong. Dari kursi ini maka ahli ke muslim ke ahli kiri. Oh bukan itu lagi. Ada pun. Mohon maaf, bapak dan bapak. Apapun yang kalian kasih kepada kami,
kami tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Haleluya. Itu tentu menjadi. Sudah bila kamu Tuhani, murid kamu dan tinggalkan Yesus, Allah tidak terjadi. Jadi kalau begitu gimana? Maukah kalian pindah dari situ? Ya, kalau itu mau. Kalau kamu mau pindah dari gereja dari situ boleh. Tapi kalau mau tinggalkan Yesus, mana ICPI Pak Bupati, mana ICPI Pak Dokoni, dia pihak yang mengenal pedang nago. Itulah bisa bersama saya. Karena saya tinggal di situ juga di waktu itu. Apa yang terjadi saudara? Oke. Alina oke pernah dia, pernah amatan berbeda, pernah tuh Bupati. Oke, tidak apa-apa. Daripada kita ribut mengenai gereja ini, mari kita sekarang Bapak Pendeta dan Pendeta cari tempat. Bukan kami yang cari tempat. Bapak Ibu Pendeta cari tempat dan kasih tahu berapa harganya. Nanti semua itu dari kami biayanya. Kata Pak Bupati. Sudah lihat. Bupati bilang cari tempat. Berapa harganya pun itu kami yang bayar. Kata Bupati. Dan saya kasih izin gereja. Jadi sekarang yang kasih izin gereja Bupati. Nah, itulah persoalan yang terjadi di situ. Tuhan buka jalan. Haleluya. Siapa yang mempertahankan Yesus di depan semua orang, Tuhan pasti bela. Haleluya. Di hal-hal seperti itulah kita berkata, sekalipun apapun yang kamu lakukan buat kami tidak pernah tinggalkan Yesus. Haleluya. Itulah Pak Pendeta itu. Jadi ibu itu buru Batak Sitohang dan suaminya orang Nias Halal. Gereja Betel yang ada di sana sampai sekarang masih ada itu, tapi suaminya tidak mau itu. Baru setahun ini lah lama itu karena saya kanker. Itu dia. Haleluya. Kita harus bertahan sampai akhir. Haleluya. Apapun yang menggoda iman kita, jangan pernah kita mau tinggalkan Tuhan. Karena kojo apa yang terjadi di mulut kita, menak tolak tinggal Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai akhir hidup kita. Haleluya. Jangan pernah tergoda gara-gara harta uang. Jadi jauh-jauh lah. Orang Batak, artis, kalau di Tatu Jenderal tinggal di mana? Tidak ada orang sini. Artis ini. Bela Sapira 9 juta, 10 juta itu. Sudah diangkat. Gara-gara bintang 3 jenderal, dia tinggalkan Tuhan. Jenderal. Itu sonda, kita dengar deh. Orang Madero. Bayangkan, papa mamanya sampai sakit ketika dia pindah menikah sama siapa itu sudah meninggal juga. Tinggalkan Yesus dia sampai mamanya. Kenapa engkau tinggalkan Yesus gara-gara popularitas? Biasanya orang yang tinggalkan Yesus cepat tinggalkan Yesus karena harta, keuangan, itu masih iman kanak-kanak. Iman yang kecil, iman kanak-kanak. Coba iman yang dewasa, tidak akan pernah. Haleluya. Digoda dahulu. Senari gudang do. Gara-gara diburu-buru, tinggal Yesus. Rubenus. Bilang kan artis ini Rubenunsu. Sonari namanya Hussein. Tu artis itu boleh tinggal di Yesus. Orang-orang seperti ini tidak akan berbahagia. Tapi orang yang bertahan sampai akhirnya itu Yesus. Bertahan imannya sampai akhir, dia akan berbahagia. Haleluya. Enam kali sakit, masa sakit, biar Yesus. Tuhan, dan malam-malam mawon Al-Hamdiyah, biar begini. Jangan sedih. Tetaplah pertahankan iman kita kepada Tuhan. Amin. Terdekat dia cuma mulai membisu saudara dan cepat-cepat nanti murka. Dia gampang kecewa kepada Tuhan. Dia gampang kecewa.
Itu tanda-tandanya salah satu. Stalking nggak tersinggung, kecewa itu pendetara, kecewa itu doa, kecewa itu Tuhan. Jangan saudara ya, amin. Semua kita ini mengalami masalah persoalan. Selama hidup pasti mengalami persoalan dan masalah. Selama kita di dunia ini, sebelum Tuhan jemput kita selalu ada masalah persoalan. Masalah sakit penyakit kah, masalah keluarga kah, masalah ekonomi kah, masalah anak kah, masalah segala sesuatu. Tapi bagaimana sikap kita menghadapinya supaya kita tetap bertahan dan berbahagia dan mengalami kesengsaraan itu mencapai nikmat kebahagiaan. Tetaplah bertahan. Haleluya. Tetaplah bertahan sampai akhir hidup kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dan sesama. Jangan saudara. Kita harus berpikir semua masalah persoalan ini datangnya dari iblis dan setan. Saya akan kalahkan itu dengan merendahkan hati dan bertobat datang kepada Tuhan. Haleluya. Begitu. Tetaplah bertahan sampai akhir. Haleluya. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 24 ayat 13, siapa yang bertahan sampai akhir itulah yang selamat. Artinya apa? Siapa yang bertahan sampai akhir hidupnya, sampai mau mati beribadah, tetap bertahan ikut Yesus, mengiring Yesus, melayani Tuhan seumur hidup. Haleluya. Itulah yang dipesankan oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia pesan terakhir, anakku, ikut setia doa tujuh bata jauh. So nahoga ini sampai jauh ni nak untuk mau ikut setia doa asahot kerajaan. Nuna menyimpak ko tu dalam ni lima bangsa-bangsa ini. Tidak ini ikut tetap berhutang dan setia. Sona. Haleluya. Maka dipanggil Tuhanlah Raja. Haleluya. Itu. Makanya kita sebagai orang tua kita harus mewariskan iman. Haleluya. Bukan harta. Karena harta itu tidak menjamin kebahagiaan dan kesenangan. Iman. Haleluya. Orangku menang tinggal di Yesus. Apa yang terjadi? Menang tinggal di Yesus. Dihukum Yesus sampai mati. Aisio keselamatan. Haleluya. Kau tak tolak tadi. Begini tak. Biarku. Bina masa di kursi bulan apa deh? Suatu tinggal di Yesus ini. Haleluya. Allah Yesus do keselamatan saudara. Yusuf Roni dia itulah kiai ustadz yang paling kejam, yang paling keras. Dia itu dari Palembang. Orang Palembang itu paling sekali. Tahu nggak? Yang membakar gereja waktu kita dengar, waktu kecil saya dulu dengar pasca gereja, dia yang subuh. Membakar gereja. Tetapi dia ditangkap Tuhan. Dan orang tidak bisa berani menginjili dia. Siapa pun tidak berani. Siapa yang berani menginjili dia? Firman itu sendiri. Ketika dia disuruh untuk membakar gereja itu, dia orang Kristen itu, kenapa ya nggak dibalas ya? Karena di Al-Quran mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas dendam, ada. Orang Kristen ini ya udah kebakar gerejanya, kok nggak dibalas? Kasihnya itu luar biasa. Dia beli Alkitab, dia beli Alkitab. Dia baca apa sih rahasianya? Kok orang Kristen ini tidak membalas, ada kasihnya luar biasa. Dia baca Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan keselamatan. Tidak ada selamat kepada Allah. Oh, dia baca lagi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia baca lagi Yohanes 13, karena begitu besar kasih Allah akan dunia
Dia mengeluarkan anaknya yang tunggal sampai setiap orang yang pada titik biasa akan beroleh hidup yang mereka. Wow, dia berdirikan di Al-Quran. Tidak ada ayat seperti ini tentang kasih Allah. Dia baca lagi tentang kasih Allah yang luar biasa. Kalau ada tak menampakkan karena memberi tidak kalah sederhana. Kalau ada yang berjalan 1 mil kepadamu, kau berjalan 2 mil. Kalau tidak ada pakaian sesamamu, ada pakaianmu, kasih dia. Wah, kasih. Akhirnya dia baca lagi yang tadi itu dibawa pulang tidak ada keselamatan. Bertobat dari dia. Haleluya. Firman itu yang menjaga dia. Sekarang menjadi pendeta yang luar biasa. Apakah Tuhan perbalukan dia? Memang ya, resikonya dia memang karena dari muslim itu kan. Langsung orang tuanya, saudara-saudaranya menganggap dia tidak saudaranya dari orang tua, yang enggak dia tidak anaknya lagi. Enggak apa-apa. Asalkan tidak Tuhan. Haleluya. Makanya resikonya apa? Dia di penjara sempat. Penjara. Tapi Tuhan bela dia dari situ dan sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bayangkan Bapak Israel. Jangan takutlah. Amin. Jangan takut. Hadapi bersama dengan Yesus Kristus. Dan jangan pernah menyangkal Tuhan apapun yang kita alami. Haleluya. Coba ngomong karena jangan pernah tinggalkan menyangkal Tuhan apapun kondisi yang kita alami. Amin. Stefanus dilempari dengan batu. Stefanus ini. Dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, kepada bangsa Yahudi. Bertobatlah bangsa Romawi lagi, bahwa Yesus yang kami salibkan itu ialah Tuhan dan Juru Selamat. Stefanus berkhotbah, tetapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan Farisi berkata, engkau itu pengajar sesat. Engkau itu pengajar sesat. Yesus yang kalian itu bukan Tuhan, bukan Raja. Apanya? Ketika dia berkhotbah dikerumuni orang-orang Yahudi, bangsa Israel dan ahli Taurat dan Farisi, mereka geram, mereka mengambil batu, mereka lempar Stefanus. Inilah hamba Tuhan mati syahid, mati martir karena memberitakan Injil kebenaran firman. Itu namanya mati syahid. Tidak berlari, dia tidak takut, dia tetap bertahan memberitakan Injil, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi sekarang? Dilempari dengan batu dan dia berdarah dan dia berada di atas. Lihat, anak Allah di tangan kanan bawah, Yesus ada di tangan bawah. Terbuka langit dia lihat. Dan apa yang terjadi sekarang? Apa yang kau bilang? Kamu sesat, dilempari lagi. Akhirnya apa dia bilang? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Mati dilempari dengan Tuhan. Apakah itu? Bertahan sampai akhir, itulah bertahan sampai akhir, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Lihat nanti kita sampaikan. Dan proses kita benar. Tapi kita belajar dari imannya yang bertahan sampai akhir. Haleluya. Bertahan. Menanggalkan masalah persoalan tidak Yesus. Ini dia bertahan itu saudara. Karena dikatakan tadi, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Nanti akan belajar kita akan bahkan nanti ada 5 mahkota yang kita terima. Yang pertama ini sama. Mahkota kehidupan bagi orang yang bertahan dalam masalah persoalan penderitaan yang dialami. Itu Tuhan. Haleluya. Mahkota kehidupan. Ada 5, 4 lagi nanti akan saya katakan. Ada 5 mahkota, ini 1. Mari kita bertahan sampai akhir. Haleluya. Supaya kita berbahagia. Bahagia di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga begitu bertahan saudara. Rasul Paulus
Tahu nggak Paulus itu? Dia yang memenjarakan orang-orang percaya, orang Kristen. Bahkan dia juga yang ada surat kuasa dari Gamaliel untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi dia ditangkap Tuhan. Jadi rasul yang memberitakan Injil bagi orang-orang di luar bangsa ini, di luar bangsa Israel. Tapi apa terjadi, saudara? Banyak sekali penderitaan yang dialami. Dia dipenjarakan, dia dimati karam, dia dipukuli, didera. Wow, luar biasa. Tetapi sampai akhir hidupnya dia tetap bertahan sampai Tuhan Yesus menjemput dia. Haleluya. Pertahankanlah iman kita. Apapun yang terjadi, yang kita alami di dunia ini, jangan pernah berkata ini Tuhan terlalu besar masalah ini. Masalah ini dari Tuhan ya. Jangan, saudara. Masalah yang kita alami bukan berasal dari Tuhan. Karena dikatakan tadi di sini, itu dari yang jahat, dari iblis. Karena Tuhan tidak bisa dicobai dan tidak pernah mencobai siapapun. Hanya iblis dan keinginan diri kita sendiri. Jadi kita harus waspada dalam masalah persoalan. Jangan sampai terpikat oleh keinginan diri kita sendiri, keinginan daging. Karena dikatakan tadi, karena keinginan dirimu sendiri, keinginan dagingmu sendiri, maka itu menyeret engkau ke dalam dosa dan melahirkan maut. Jadi mulakan masalah persoalan. Pertama kita jaga diri kita. Haleluya. Kita harus bersikap tenang dulu. Kuasai diri supaya jangan iblis masuk. Jadi kalau enggak, kalau kita digadang, langsung macam-macam pikiran aneh-aneh akan timbul. Dan kita pasti akan mengandalkan kekuatan kita sendiri dan menyalahkan sesama, menyalahkan orang lain, semua, dan menyalahkan Tuhan. Harus jaga diri. Sikap kita itu harus tenang, kuasai diri. Haleluya. Nanti akan membuahkan hal-hal yang lain, dosa tadi seperti dikatakan tadi, dan melahirkan maut. Kuasai diri, karena iblis akan datang itu. Iblis itu datang ketika kita salah. Haleluya. Kalau kita benar, dia nggak bisa masuk pada saudara. Kalau kita hidup benar, menguasai diri, tenang, dia tidak bisa masuk. Tapi ketika kita buka celah sedikit, dari situlah dia masuk. Kita buka celah sedikit, dari situlah iblis masuk. Itu celah dosa, dari situlah dia masuk. Jangan sampai kita, kalau saudara, tidak memahami ini. Dan baiknya apa? Serahkanlah kepada Tuhan persoalan kita itu. Haleluya. Serahkanlah kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Masalah persoalan yang kita alami itu, jangan andalkan kekuatan, maka sibuk berbahagia. Haleluya. Itu yang kedua. Serahkanlah. Haleluya. Jadi mulai cepat-cepat kita putus asa. Alunggu Roh Kudus Tuhan kita. Nah, sebuah meninggal kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Unang lalu tujona, unang lalu. Apa yang disebut itu? Dulu kita pernah mengatakan, haleluya, dan berdoa. Pernah dengar. Pasah dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Pabu apa Tuhan ini? Pabu apa? Kita alu-alukan sama kita. Apa yang masalah kita alami itu? Haleluya. Lewat doa. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan. Langsung ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Haleluya. Serukan kepada dia. Baru coba, saya beri. Betul kan?
Itu aku rawat. Saya berdoa itu terus menolak. Oleh Tuhan tidak pernah menolak siapa. Haleluya. Tidak ada. Kalau Tuhan datanglah kepada aku yang dipilih sudah dan benar, aku akan memberikan kelegaan kepada. Mari kita datang ke alamat yang tepat dalam masalah persoalan itu. Amin. Sampai yang sampai ke tujuan mana? Sebelum ini rahasia, baru ini tujuan cuma kan? Kita bisa pilih. Lalu menurut Tuhan, Tuhan pasti tolong dan berikan yang terbaik untuk kita. Ku kan berdiri di tengah badai. Apapun yang terjadi, tetap berdiri di dalam Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri. Ini sampaikanlah segala sesuatu yang akan terjadi yang kita alami itu kepada Tuhan. Jangan sampaikan kepada dukun paranormal, rumput yang bergoyang, jangan saudara. Sampaikanlah kepada Tuhan. Yang terakhir, apa yang dilakukan supaya kita berbahagia? Tetaplah tahan uji. Haleluya. Tahan uji baru saudara. Mau tahan uji tahap penting, tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, dia tetap bertahan. Dia Tuhan selamanya. Haleluya. Tahan uji. Seperti misal Abednego sana tahan uji. Itu contoh dalam firman Tuhan. Yang amat kekurangannya. Ayo beli berapa untuk perhatian yang menyala-nyala. Ayo betul. Ini batu kurangannya biasa. Dan uluhan menyembah patung ini. Asal Tuhan aja. Sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami dari perhatian yang menyala-nyala ini. Ingat Tuhan. Dan tidak akan menyembah kepada patung berhala yang keluar raya dan kepada raja kita. Hanya kepada Tuhan Allah yang kami sembah itu saja akan menyembah. Haleluya. Itu iman yang bertahan uji saudara. Tahan uji. Abraham tahan uji. Bapak Abraham, serahkanlah anakmu Ishak itu, persembahkan. Siap, ya Allah. Dapat dilihat Tuhan imannya itu tahan uji. Jangan kau bunuh persembahan anakmu itu. Dia di belakang ada domba tersangkut ikat dan aku lihat imanmu yang tahan uji, mempertahankan percaya kepadaku. Haleluya. Orang yang tahan uji itu tetap percaya sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Tetap percaya. Dia akan timbul seperti emas murni. Makin dibakar, makin dipukul, makin dijemur, makin digergaji, apapun itu, dia akan timbul seperti emas murni, memancarkan kilauan yang mengkilau. Haleluya. Kemanapun orang tempatkan, kalau dia tahan uji, tetap tekun dan setia melayani Tuhan. Haleluya. Mau di pedesa, di pelosok-pelosok, mau di kota, di kata sumur, di kata sumur, wow, dia tetap tahan uji iman. Haleluya. Imannya seperti emas, bukan iman kayu, bukan iman